adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi fisika tentang percepatan gravitasi akibat ketinggian. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui atau memahami bahwa percepatan gravitasi pada suatu planet dipengaruhi oleh 4 faktor. Salah satunya ketinggian benda dari permukaan planet atau dari pusat planet. Misalnya, suatu planet memiliki jari-jari R dan suatu benda berada pada posisi H dari permukaan planet dan berada pada posisi R kecil dari pusat planet, maka kita peroleh percepatan gravitasi pada permukaan planet, yaitu G, itu dinyatakan sebagai Gm per R pangkat 2, dengan M itu massa planet dan R itu jari-jari planet. Ini kita sudah pelajari di video pelajaran sebelumnya tentang percepatan gravitasi. Maka percepatan gravitasi yang dialami oleh suatu benda pada posisi H dari permukaan planet itu, yaitu G aksen, dapat kita nyatakan dengan G aksen sama dengan Gm per R tambah H pangkat 2. Dari kedua persamaan ini, jika kita bandingkan, kita peroleh hubungan G aksen sama dengan G kali R per R plus H pangkat 2, atau G aksen sama dengan G kali R besar bagi R kecil pangkat 2. Catatan, dengan R kecil itu sama dengan R tambah H. Ingat bahwa G aksen ini sama dengan percepatan gravitasi pada posisi H dari permukaan planet atau bumi, atau sama dengan percepatan gravitasi pada posisi R dari pusat planet, ya, atau pusat bumi. Dari persamaan 2, 3, 4 dapat kita simpulkan bahwa jika semakin jauh dari permukaan bumi, nilai percepatan gravitasi tentunya semakin kecil, karena dari persamaan tadi G aksen itu berbanding terbalik dengan R pangkat 2. Jika posisi benda itu sangat jauh atau R kecilnya itu tak hingga, maka nilai percepatan gravitasi akan menjadi 0. Nilai percepatan gravitasi akan menjadi 0. Jika H-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan jari-jari planet, maka persamaan 2, yaitu persamaan ini, menjadi G kali 1 min 2H per R. Kita dapat buktikan persamaan ini kita jabarkan menjadi G aksen sama dengan R kuadrat per R tambah H
pangkat 2 kali G. Ini sama saja dengan 1/1 tambah H per R pangkat 2 kali G. Ini kita bisa tuliskan menjadi 1 min H per R pangkat 2 dibagi 1 min H kuadrat per R kuadrat pangkat 2 dikali G tentunya. Sama dengan 1 min 2H per R tambah H kuadrat per R kuadrat bagi 1 min H kuadrat R kuadrat bagi R kuadrat pangkat 2 kali gravitasi. Ingat bahwa karena H sangat kecil dari R, maka suku H kuadrat bagi R kuadrat itu dapat kita abaikan. Dapat diabaikan. Atau H kuadrat per R kuadrat itu sama dengan 0 ya, dapat kita abaikan, sama dengan 0, mendekati 0. Maka persamaan ini menjadi 1 min 2H per G 2H per R bagi 1 ya, dikali G. Ini kan 0, maka 1 kurang 0 kuadrat 1. Ini kan 0, berarti tinggal 1 min 2H per R atau sama dengan G kali 1 min 2H per R ya. Berikutnya, jika H sangat kecil dari R, jika H sangat kecil dari jari-jari planet, nilai G akan semakin berkurang atau mengalami penurunan dengan beberapa penurunan. Misalnya kita lihat namanya penurunan mutlak atau delta G sama dengan 2H kali G kecil bagi R, jari-jari planet atau jari-jari bumi. Atau penurunan pecahan itu delta G bagi G sama dengan 2H per R atau persentase penurunan. Berarti delta G per G kali 100% sama dengan 2H per R kali 100%. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal. Kita lihat soal yang pertama. Jika percepatan akibat gravitasi di permukaan bumi adalah G dan R itu jari-jari bumi, maka pada jarak 2R dari permukaan bumi, percepatan gravitasi menjadi. Untuk soal ini kita gunakan persamaan G sama dengan persamaan perbandingan tadi ya, G aksen per G sama dengan R per R tambah H pangkat 2 ya, per R tambah H pangkat 2. Ingat diukur dari permukaan bumi, berarti H-nya itu sama dengan 2R. Maka G aksen per G sama dengan R bagi R tambah 2R pangkat 2 atau sama dengan 1/9 ya, sama dengan 1/9, sehingga G aksen sama dengan 1/9
G. Jawabannya A. Oke, kita maju pada soal yang berikut. Tentukan berapa ketinggian di atas permukaan bumi di mana percepatan gravitasi menjadi 1% dari nilai percepatan gravitasi di permukaan bumi. Ya. Kita ketahui bahwa percepatan gravitasi pada ketinggian H ya dari permukaan bumi adalah dinyatakan sebagai G aksen sama dengan G kali R per R tambah H pangkat 2. Dengan ingat bahwa G aksen ini sama dengan 1% G atau 1/100 dari G ya. Maka ini saya ganti menjadi 1/100 G sama dengan G kali R tambah H pangkat 2. Nah, G nya kita coret dan kedua ruas kita kuadratkan, maka di sebelah kiri kalau dikuadratkan menjadi kedua ruas kita akarin ya. Kita akarkan, berarti di sebelah kiri kita akarin 1/100, maka dia menjadi 1/10 sama dengan R bagi R tambah H. Kita kali silang, maka dia 10R sama dengan R tambah H. Maka H-nya sama dengan 9R. Jawabannya B. Oke, kita maju pada soal yang berikut. Pada permukaan bumi, berat seseorang adalah 72 Newton. Misalnya berat di permukaan bumi itu kita simbolkan dengan W, 72 Newton. Maka berat badannya pada ketinggian R/2 dari permukaan bumi. R/2 dari permukaan bumi berarti H-nya sama dengan R/2. Ingat bahwa berat itu sama dengan massa kali gravitasi. Dengan massa tidak berubah ya di tempat manapun. Maka kita bisa tuliskan dari persamaan G aksen per G ini sama dengan R per R tambah H pangkat 2. Jika kita kalikan di ruas kiri ini M bagi M, maka ini kan udah menjadi berat. Maka kalau M kali G aksen saya bisa tulis menjadi berat W aksen ya, atau berat seseorang pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi bagi dengan berat seseorang pada permukaan bumi W sama dengan R bagi R tambah H pangkat 2. Sehingga dari data yang ada, W aksen bagi W nya itu 72 sama dengan R bagi R tambah R per 2 ya, pangkat 2. R per 2 pangkat 2 ini sama saja dengan 2/3 pangkat 2 ya, 2/3 pangkat 2. Maka W aksen sama dengan 4/9 dikali dengan 72 Newton sama dengan ini kan 8, berarti dia 32 Newton.
Jadi pada ketinggian H/2 dari permukaan bumi, berat badan orang itu berkurang menjadi 32 Newton. Ya. Kita maju pada soal berikut. Jika jarak antar pusat bumi dan bulan adalah D, dan masa bumi 81 kali masa bulan, maka jarak berapakah dari pusat bumi gaya gravitasi akan menjadi 0? Nah, kita misalkan M1 itu sama dengan masa bumi ya. Misalkan M1 masa bumi, M2 masa bulan. M adalah masa benda pada suatu titik yang gaya gravitasinya 0 ya. Maka coba kita gambarkan ini bumi di posisi A itu M1 dan bulan berada di posisi B yaitu M2. Misalnya titik P itu adalah ditempatkan masa P, dan titik P ini gaya gravitasinya 0. Ingat, jarak antara pusat bumi dan pusat bulan itu D. Jika kita misalkan X itu adalah posisi titik P ya, atau masa M dari pusat bumi X, maka posisi titik P dari pusat bulan menjadi D min X. Jadi dengan masa M ini tarik menarik dengan bumi dengan gaya FPA misalnya, dan masa di P ini tarik menarik dengan bulan dengan gaya FPB. Agar pada titik P gaya gravitasinya 0, maka resultan gaya pada titik P harus sama dengan 0. Berarti sama dengan 0. Resultan gaya pada titik P sama dengan 0. Ada dua gaya, yaitu gaya FP yang berarah ke kanan dikurang gaya FPA ya. Ini FPB ke kanan, FPA ke kiri, maka dia kurang sama dengan 0. Maka FPB sama dengan FPA. Ini menjadi FPB-nya kan sama dengan G kali M2 kali M bagi D min X pangkat 2 ya, sama dengan G kali M1 kali M per X pangkat 2. Ini kita coret M-nya, G-nya juga kita coret, maka kita peroleh, kita akarkan kedua ruas, maka menjadi akar M2 per D min X sama dengan akar M1 per X. Ingat bahwa masa bumi 81 kali masa bulan, maka M1 masa bumi itu sama dengan 81 kali M2. Maka ini kita bisa tuliskan menjadi akar M2 ya dibagi D min X sama dengan akar M1 nya saya ganti jadi 81 kali M2 bagi X. Ini saya coret M2 nya, ini menjadi 9 di sini ya. Maka dia 1 min D
X sama dengan 9 per X. 9 per X, maka kita kali silang 9D min 9X sama dengan X. Ini kita pindahin jadi 10, menjadi 9D sama dengan 10X. Berarti X nya sama dengan 9 per 10D. 9 per 10D. Jadi agar gaya gravitasi menjadi 0, maka suatu massa berada pada titik P yang berjarak 9 per 10D dari pusat bumi. Jawabannya E.